Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam A'udzu warahmatullahi billahi wabarakatuh. minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Okay, everybody, let's continue our lesson. I am happy and very glad today because we can meet again. Of course, it's still in English lesson. Langsung kita mulai, kita lanjut pelajaran kita tentang untuk kali ini kita akan belajar ya Basic Competence 3.3. Yaitu KD kompetensi dasar 3.3, yaitu kita akan belajar mengenai label. Untuk label atau label ini mungkin anak-anak banyak yang tahu label itu hanya label harga. Maksudnya label di sini bukan label harga, sepatu baru atau baju baru ada labelnya. Labelnya berapa? Bukan itu, tetapi maksudnya nanti label adalah sebuah keterangan yang ada pada produk secara lengkap, informasi. Azan dulu, Pak. Biasanya. Ini langsung lanjut ya. Oke, label of medicine, food and drink. Di sini labelnya kita nanti akan belajar tentang label medicine, obat, food, makanan, and drink dan minuman. Next. Oke. Ini sesuai dengan kurikulum yang kita pakai dari Ma'arif, saya bacakan sekilas. KD 3.3 membandingkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan. Beberapa teks khusus dalam bentuk ini. Materinya label dengan meminta dan memberi informasi terkait obat, makanan, minuman, medicine, food, drink. Ini kita akan belajar mengenai label ini sesuai dengan konteks penggunaannya. Next. Untuk yang sudah bawa LKS ya, dibuka halaman 10. Student worksheet atau LKS page 20. Halaman 20 itu materinya adalah tentang ini. Langsung untuk yang pertama, definition of label. Definisinya, apa pengertian dari label itu? A label is a piece of paper, polymer, cloth, metal or other material affixed or attached to a container or package of product, bottle, can, or box, on which is written or printed as information or symbols about the products or item. Maksudnya, label itu adalah sarek kertas, sepotong kertas, atau bisa tidak dari kertas, tapi dari polimer. Ini bahan buatan untuk membuatnya, tapi rata-rata kertas, karena yang ditempel bisa dicetak ini kertas. Tapi ada juga yang selain itu, atau cloth, ya. Bisa di kain atau metal ya, bisa di metal, tembaga, or other material atau bahan-bahan yang lain yang ditambahkan atau ditempelkan pada wadah, ada di wadahnya, atau di package, bungkus dari produk itu. Nah, bungkus atau wadah produk bisa berupa botol, bisa can ya, kaleng, atau box, kotak. Kalau kertas biasanya berupa kotak-kotak itu. On which is written or printed, yang ditulis atau dicetak sebagai informasi atau simbol tentang produk atau barang tersebut. Jadi keterangan informasi yang detail yang ada di sebuah produk. Kemudian purpose of label, tujuan label. Apa sih tujuan label itu? Untuk ya, orang menulis pasti ada tujuannya. Tujuan label, ini label ya, karena macam-macam banyak teks yang dipelajari di kelas 9. Untuk label ini salah satu short functional tag fungsional pendek. Selain ada label itu ada advertisement, iklan itu ya, ada greeting card dan seterusnya. Tujuannya beda-beda. Lah kalau label ini tujuannya apa? Kita lihat. To give or show the information about composition, direction, indication, how to use, benefit of product, etc. Yaitu untuk memberikan atau menunjukkan informasi tentang komposisi, ingredients, bahan-bahan yang digunakan apa saja. Kemudian direction, petunjuk, indication,
indikasi, how to use, bagaimana menggunakan, benefit, faedah, manfaat of product dari produk tersebut, etc. dan lain-lain. Nah, dari definisi di atas ini bisa disimpulkan bahwa label itu sebuah tag yang dituliskan di bungkus produk atau diselipkan di dalam bungkus produk atau ditempel di produk untuk memberikan informasi rinci, detailed information, informasi yang rinci dari keseluruhan mulai dari komposisi, kemudian petunjuk penggunaan sampai petunjuk penyimpanan, sampai ada expired date-nya, tanggal kedaluarsa dan seterusnya. Next. Oke, jadi untuk label, pengertian dan tujuannya seperti itu. Sekarang macam-macam label yang akan kita pelajari apa? Macam-macam label yang dipelajari di sini sesuai dengan KD-nya tadi. Kinds of label, jenis labelnya hanya 3. Yang pertama drug, yang kedua food, yang ketiga drink. Yang pertama drug, itu sinonimnya atau persamaan katanya medicine. Medicine, bukan medicine ya. Drug, drug bisa kita artikan obat, ada yang obat terlarang ya, seperti narkoba, say no to drug. Katakan tidak pada narkoba. Tapi drug di sini maksudnya tidak narkoba. Kalau narkoba mungkin tidak ada labelnya, seperti KB kalau berbahaya. Tapi obat-obatan, obat batuk, pilek dan seterusnya. Kemudian food atau sinonimnya meal. Nanti kita akan belajar label makanan, food atau meal. Kemudian drink atau beverage, minuman. Beverage juga minuman. Tapi kadang yang beverage ini bisa diartikan yang minuman-minuman ringan gitu ya. Kemudian elements of label text. Elemen atau unsur-unsur yang biasanya tertera pada label. Di dalam label ini yang biasanya dicantumkan adalah ya unsur-unsur berikut. Meskipun ada yang tidak lengkap, ada yang tidak lengkap. Tapi minimal 2 atau 3 bagian ini harus ada. Kalau seluruhnya tidak ada, bukan label berarti. Yang pertama adalah brand. Brand ini berarti merek. Merek atau biasa juga menggunakan mark. Brandnya apa? Mereknya apa? Berarti mark. Brand, merek. Mereknya apa? Kalau mungkin sepeda motor Honda, mereknya apa Honda nih? Nah itu. Ada Vario dan lain-lain. Kemudian name, nama atau kind, jenis. Jenisnya apa? Kalau jenis ini sudah mengacu pada yang lebih umum. Jenisnya sepeda motor misal. Atau kalau obat-obatan langsung jenis obatnya obat apa? Obat flu. Mereknya apa? Banyak. Ada ultra flu dan lain-lain. Berikutnya description. Description berarti gambaran. Gambaran sederhana ya mengenai produk tersebut. Kemudian content or amount. Jumlah ya, isi atau jumlah. Isinya berapa? Berapa mili, berapa liter dan seterusnya. Ingredients ya, komposisinya, bahan yang digunakan untuk membuatnya. Kemudian use atau usage. Use atau kalau dijamakkan uses ya, kegunaan-kegunaan. Usage menggunakan kata benda. Kalau use kadang menggunakan kata verb, kata kerja menggunakan. Tapi kadang juga bisa diterjemah kegunaan. Nah, kalau usage jelas itu sebagai noun, kegunaan. Berikutnya direction. Nah, petunjuk. Petunjuknya ini macam-macam. Ada petunjuk for use, untuk kegunaan. Petunjuk menggunakannya bagaimana. Kemudian storage, ya, direction for storage, petunjuk penyimpanan. Kemudian dosage-nya berapa? Dosage atau kalau bahasa Indonesianya dosage. And warning dan peringatan. Kadang ada peringatan-peringatannya. Keep away from children misalkan. Jauhkan dari anak-anak. Kemudian expiry date, bacanya expiry date, yaitu tanggal kedaluarsa. Kadang menggunakan expired tulisannya, expired, atau menggunakan expiration, expiration. Artinya sama itu ya, expired, expiration atau expiry date, tanggal kedaluarsa. Tapi sering di dalam label itu dituliskan EXP, EXP saja, EXP saja.
Ini bagian-bagian yang biasa dicantumkan di dalam label. Jadi anak-anak kalau memperhatikan label yang ada, apakah itu minuman, makanan, atau yang lain, maka bisa nanti kita identifikasi. Ini yang termasuk brand yang mana, yang termasuk name yang mana, masuk konten yang mana, dan seterusnya. Saya kasih contohnya. Let's try to analyze and identify the elements of label. The following elements of label. Jadi berikut ini akan saya tampilkan. Dan saya tampilkan di situ contoh dari label obat yang pertama. Contoh label dan generic structure-nya. Generic structure adalah kerangka umum, maksudnya elemen-elemen yang ada yang sudah saya terangkan tadi. Itu istilahnya generic structure atau elemen. Kemudian untuk contohnya di situ tertulis ya pinu. Kayak bahasa apa, Pak? Pinu. Namanya pinu. Pinax. Pinax. Children cough syrup 75 ya. 75 mili. Cough mixture of formula 440 presented by Pinax dan seterusnya. Itu panjang. Kita coba lihat langsung identifikasi. Yang termasuk sebelah kanan di sini ada number fact statement ya. Fact itu fakta, maksudnya kenyataan yang ada di sini. Ini Pinax ini termasuk elemen apa? Statementnya berarti pernyataannya Pinax di sini. Ini saya buat brand of drug. Jadi di sini brandnya, mereknya, merek obatnya adalah Pinax. Kemudian yang children cough syrup termasuk apa kira-kira? Ya, name of drug, ini namanya. Jadi apa? Sirup batuk anak-anak, sirup batuk untuk anak-anak. Ini berarti jenisnya, jenisnya. Mereknya Pino, ya. Kalau jenisnya itu. Berikutnya deskripsinya di sini ada cough mixture of formula dan seterusnya. Ini ya, jadi campuran formula untuk batuk 440. Ini secara sederhana. Berikutnya untuk yang 75 mili ini termasuk apa? Content amount, termasuk isi jumlahnya. Kemudian berikutnya kalau yang menunjukkan usage, kegunaannya adalah it relieves dry cough. It relieves dry cough. Menghilangkan atau melegakan batuk kering. Jadi fungsinya adalah untuk melegakan batuk kering. Berikutnya yang termasuk direction to use atau direction for usage. Petunjuk penggunaannya bagaimana, kemudian cara penggunaan atau dosisnya bagaimana. Use medicine according to physician's instruction. Gunakan obat ini menurut ya instruksi physician. Ini nama lain dari dokter, tabib ahli kesehatan. Berikutnya ya keep it moderate temperature, direction to store, cara penyimpanan ya. Keep it in moderate temperature, keep away from children dan seterusnya. Jadi di sini petunjuknya cara menyimpan ya, keep it in moderate temperature. Ya, simpanlah di tempat temperatur yang sedang, moderate. Expiration date ya, ini. Untuk tanggal kedaluarsanya apa? 20/06/21 20 ya. Kemudian 2021. Di sini expiration date-nya itu tanggal 20 Juni 2021. Ini kadang-kadang tulisan expired date di sini ada yang ya, tergantung yang menulis ya. Ada yang tahunnya dulu, kemudian baru bulannya, baru tanggalnya. Nah, kalau ini tanggal, kemudian bulan, tahun, bulannya bulan 6. Berarti Juni, June. Saya kira sudah bisa. Kemudian food meal label, label makanan. Ini bisa kalian lihat sendiri, nanti dipelajari. Sudah saya cantumkan semua. Kemudian yang beverage, drink, ya. Di sini labelnya contohnya seperti apa ini. Berikutnya langsung latihan
untuk satu jenis tag label kita coba, karena nanti anak-anak mengerjakan ya tugas yang hampir mirip dengan ini sama pilihan ganda, nanti bisa dikerjakan di rumah. Read the text to answer question number 1 and number 2. Nah, Pinuk tadi ya. Pinuk tadi di sini ada 2 soal. Langsung kita isi. The label tells us about bla 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 of Pinax, children's cough syrup. Ini kira-kira isinya apa? Ini anak-anak harus mengetahui terjemahan. Kalau tidak bisa menerjemahkan, tahu sedikit-sedikit, yakin saya pasti tidak bisa ngisi. Ya, label itu bercerita, tells bercerita, us kita, menceritakan pada kita tentang apa? Oke. Di sini the materials hanya bahan saja, atau the information, informasi secara detail Pinuk itu, atau usage kegunaan saja, ataukah benefits manfaatnya saja. Nah, karena di sini adalah kaitan dengan label itu isinya berkaitan menyeluruh dari sebuah produk, berarti informasi yang detail, bukan hanya bahannya saja, bukan hanya kegunaannya saja, tapi isinya adalah the information, informasi Pinuk, detailed information. Kemudian number 2, Mungkin mungkin dari teman-teman ada yang mau menjawab lewat chat nanti. Gitu. Nanti dicek apakah betul atau salah. Alright, okay, good. Pak, coba Pak. Mungkin nomor 2 bisa kalian lihat, nanti bisa coba dijawab lewat chat. Apakah jawaban kalian betul atau salah? Untuk yang nomor 2 ini sangat mudah ya. Tadi di depan sudah saya terangkan. Pertanyaannya, the question is, when would it be best to consume the product? Nah, di sini ada jawaban ya, pilihannya ya. Di sini optionnya A, B, C, D. Di sini semuanya ada kaitan dengan tanggal, bulan, tahun. Nah, berarti kalian melihat pada tagnya, ini yang menunjukkan tanggal, bulan, tahun yang mana? Sudah ada yang jawab, Pak Fuad? Ada? Gak ada yang jawab. Tidak ada yang jawab. Itu ada yang Ada, Darul Rahman. C. Siapanya Pak? During June 21st, 2020. Kira-kira betul apa salah? Betul apa salah Pak? Yang sudah sarjana kan sedikit kita. Ya. When would it be best, kapan ya? Itu yang paling baik. Kapan paling baik untuk mengkonsumsi produk itu? Ingat, di sini ada expired date-nya. Tanggal kedaluarsanya 20/06/21. Berarti tanggal 20 Juni ya 2001. Berarti kalau lewat tanggal ini berarti sudah kadaluarsa. Berarti sebaiknya apa? Ya sebelum tanggal itu. Sebelum tanggal itu paling bagus. Kalau pas tanggal itu, Pak, ya bagus tapi kurang bagus. Yang paling bagus sebelum tanggal itu, atau baru diproduksi terus digunakan malah lebih bagus. Ya gitu. Berarti ada yang jawab lagi, Pak? Ada yang jawab lagi? Ya ada. Kalau jawab A. Jawab A. Before June 20th, 2020. Karena tahu kata before ya. Before sebelum, after setelah, during selama, on pada hari itu. Jadi untuk jawaban yang benar adalah nah, di expired date-nya saya lingkari. Berarti jawabannya adalah A. Sudah selesai. Jadi untuk materi kita hari ini adalah kaitan dengan label. I hope everybody understands what I explain, and don't forget to study at home. The time is over. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi sudah dijelaskan tentang label of medicine.